Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan demokrasi yang ada di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, saya Kevin Arya Setiawijaya dengan NIM A11 2021 13592. Saya Muhammad Firdaus Sukmadi dengan NIM A112021 13396. Saya Tegar Setia Wicaksono dengan NIM A11 2022 14634. Saya Kresna Sultan Syah Islami dengan NIM A11 2022 14648. Saya Marsanda Putri Salsabila dengan NIM A11 2022 14816. Saya Safira Rama Maulida dengan NIM A11 2022 14633. Oke, pertama-tama akan saya jelaskan apa itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang selanjutnya adalah sejarah demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan berliku. Dimulai dari masa penjajahan Belanda, di mana rakyat Indonesia tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi pada pemerintahan. Lalu kemudian setelah merdeka, Indonesia mencoba menerapkan demokrasi parlementer, namun mengalami beberapa kali kegagalan. Pada tahun 1965, Indonesia beralih dari demokrasi parlementer ke di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun demokrasi terpimpin ini juga mengalami kegagalan dan berakhir pada tahun 1966. Nah, sejak tahun 1966 hingga sekarang, Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses, antara lain proses pemilihan umum atau pemilu, lalu lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD, lalu pemerintah seperti presiden, wakil presiden, dan para menterinya, partai politik, dan juga masyarakat sipil. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tadi yang pertama adalah pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat, presiden, dan kepala negara. Pemilu melibatkan partisipasi aktif dari warga negara untuk memilih perwakilan mereka di lembaga-lembaga pemerintah. Yang kedua, ada lembaga perwakilan rakyat, antara lain DPR, DPD, DPRD. Lembaga-lembaga ini memiliki peran kunci dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu yang ketiga adalah pemerintah, yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan demokrasi, memastikan keadilan, menegakkan hukum, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya partai politik, yaitu mewakili kepentingan masyarakat, membentuk pemerintahan, dan terlibat dalam proses legislasi.
Kemudian yang selanjutnya, masyarakat sipil. Masyarakat sipil terdiri dari kelompok-kelompok dan individu yang bekerja di luar struktur pemerintahan dan bisnis, namun memiliki peran dalam mengawasi, memberikan dukungan, dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan masyarakat. Kemudian, tantangan pada demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada politik uang. Yang kedua, ada korupsi. Yang ketiga, ada intoleransi. Yang keempat, ada radikalisme. Yang kelima, ada hoax. Tantangan pada demokrasi Indonesia yang pertama yaitu politik uang. Praktik politik uang di mana calon atau partai politik memberikan uang kepada pemilih untuk memenangkan dukungan serta klientelisme pemberian imbalan dalam membentuk kebijakan atau posisi untuk mendapatkan dukungan politik dapat merusak integritas pemilihan dan menghasilkan perwakilan yang tidak efektif. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu korupsi. Korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat melemahkan institusi dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial. Yang ketiga yaitu intoleransi. Ketidakmampuan atau penolakan untuk menerima atau menghormati perbedaan, baik perbedaan dalam keyakinan agama, budaya, etnis, atau pandangan politik. Intoleransi dapat merusak prinsip dasar demokrasi yang menekankan kebebasan, persamaan, dan keadilan. Yang keempat adalah radikalisme. Pandangan, ideologi, atau tindakan yang cenderung ekstrim dan bersifat mengancam terhadap nilai-nilai demokratis. Radikalisme dapat muncul di berbagai spektrum politik, agama, atau ideologi dan dapat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan sistem demokratis. Yang kelima adalah hoax. Informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk menipu, memanipulasi opini publik, atau menciptakan kekacauan. Dalam konteks tantangan demokrasi, penyebaran hoax dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Masa depan demokrasi di Indonesia. Masa depan demokrasi di Indonesia tergantung pada komitmen dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Yang ketiga, membangun budaya demokrasi. Dan yang terakhir adalah menegakkan hukum dan keadilan. Jenis-jenis demokrasi itu ada 3. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer, yang kedua ada demokrasi terpimpin, dan yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila. Di mana demokrasi parlementer adalah bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif atau pemerintahan berasal dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau parlemen. Ciri utama dari demokrasi parlementer adalah adanya hubungan fungsional antara eksekutif dan legislatif, di mana kepala pemerintahan, misalnya Perdana Menteri, biasanya adalah anggota atau dipilih oleh anggota parlemen. Yang kedua, demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang memiliki ciri-ciri demokratis tetapi diatur dan dipimpin oleh satu kelompok atau individu tertentu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pemerintahan Presiden Soekarno
pada tahun 1959 sampai 1966. Ideologi ini menggabungkan unsur demokrasi dengan kekuasaan eksekutif yang kuat, seringkali dengan alasan untuk mencapai stabilitas politik dan pembangunan nasional dengan cepat. Yang ketiga, itu ada demokrasi Pancasila, adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang diimplementasikan di Indonesia yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat Pancasila sebagai ideologi negara. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum dan partisipasi masyarakat itu diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian bentuk demokrasi di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk dan lembaga-lembaga demokratis. Berikut ini adalah beberapa aspek dan bentuk demokrasi di Indonesia. Yang pertama, itu ada demokrasi representatif, di mana Indonesia menerapkan demokrasi representatif, di mana masyarakat negara memiliki perwakilan mereka untuk duduk di lembaga legislatif. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, itu ada presidensial, yang dimana Indonesia juga menerapkan sistem presidensial yang dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Pemilihan presiden di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, ada sistem multipartai. Sistem multipartai itu sistem politik di Indonesia yang didukung oleh banyak partai politik. Partai-partai ini bersaing untuk mendapatkan dukungan publik dan kursi di parlemen. Dan yang terakhir itu ada pemilihan kepala daerah. Di sini, di tingkat lokal, pemilihan kepala daerah yaitu mencakup gubernur, bupati, dan wali kota juga diadakan secara langsung oleh rakyat. Sistem ini memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin mereka di tingkat daerah mereka masing-masing. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami adalah bahwasanya demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan komitmen dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia, demokrasi di Indonesia dapat terus diperkuat dan diwujudkan. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.